Haleluya, puji nama Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa lagi dalam Renungan 79 Keluarga Jemaat GPD El Shaddai Magelang. Dimanapun kita berada, Tuhan memberkati kita. Mari kita siapkan hati kita untuk menikmati firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada saat ini saya beri tema berkat orang yang setia. Kita akan membaca di dalam kitab Yosua 14 ayat 13 dan ayat 14. Yosua 14 ayat 13 dan ayat 14 saya baca firman Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang ini. Karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, saya masih ingat ada seorang yang saya kenal, seorang pekerja, ya, dia bekerja di dalam sebagai asisten rumah tangga, ya. Dan dia setia dalam pekerjaannya, bahkan lama sekali dia bekerja kepada majikannya itu. Ya. Dan dengan kesetiaannya, majikannya itu memperhatikan dia. Ya. Bahkan memberikan lebih dari apa yang mungkin dia harapkan. Ya. Kenapa? Karena dia bekerja dengan setia. Dia melakukan setiap apa yang menjadi tugasnya, apa yang disuruhkan kepadanya, apa yang harus dia kerjakan, dia melakukan itu dengan setia. Dan dia mendapat upah lebih dari apa yang harusnya menjadi gajinya. Ya. Dia mendapatkan lebih. Itu tandanya dia diperhatikan. Kenapa? Karena kesetiaannya. Nah, kalau kita melihat di dalam firman Allah, inilah berkat yang diterima oleh Kaleb. Dari pembacaan ini kita bisa melihat ya, ada berkat yang luar biasa juga yang diterima oleh Kaleb. Dalam kesetiaannya mengikut Tuhan dengan sepenuh hati itu tidak sia-sia. Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya. Tadi saya katakan kalau manusia bisa memperhatikan orang yang setia bekerja kepadanya, apalagi Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang mengasihi kita. Dan itu yang sudah Tuhan nyatakan kepada Kaleb. Tidak sia-sia Kaleb mengikut Tuhan dengan setia. Dia taat kepada Tuhan, tidak sia-sia. Tuhan memperhitungkan kesetiaannya itu kepadanya. Ada upah yang dia terima, ada berkat yang luar biasa yang dia terima dari Tuhan. Meskipun dibutuhkan waktu yang tidak singkat ya, dalam menunggu penggenapan janji Tuhan, Kaleb tetap setia sampai akhirnya ia mendapatkan Hebron. Firman Tuhan bilang Hebron sebagai milik pusakanya. Nah, kesetiaan Kaleb harus menjadi semangat dalam kita mengikut Tuhan, sekalipun kita harus menunggu penggenapan janjinya. Ya. Tapi yang Tuhan mau, yang Tuhan ajarkan bagi kita adalah kita harus menunggu dengan setia setiap penggenapan janji Tuhan. Pasti kalau kita setia dengan Tuhan, kita taat dengan Tuhan, Tuhan memperhitungkan hal itu dalam hidup kita. Tidak sia-sia, kita pasti akan menikmati berkat yang luar biasa dari Tuhan. Nah, apa janji Tuhan bagi orang yang setia? Berkat yang Tuhan sediakan bagi orang yang setia kepada Tuhan. Menjadi ahli waris. Kita lihat Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ahli waris maksudnya kita juga akan mendapatkan tempat bersama dengan Kristus, yaitu kehidupan kekal dalam kemuliaannya. Ini adalah berkat yang luar biasa yang tidak dapat diberikan oleh dunia.
tetapi disediakan Tuhan bagi orang yang tetap setia sampai akhir. Kaleb mendapatkan Hebron. Itu akan menjadi satu gambaran bagi kita yang setia sampai akhir. Kita pun akan mendapat warisan, menjadi ahli waris, mendapat tempat bersama-sama dengan Tuhan dalam kemuliaannya. Nah, bagaimana mempertahankan kesetiaan kepada Tuhan? Kita akan belajar dari Kaleb. Yang pertama, percaya pada janji Tuhan. Yosua 14 ayat 9. Pada waktu itu, Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Kita lihat, Kaleb berkata kepada Tuhan, mengingatkan kepada Yosua tentang janji Tuhan yang sudah Tuhan sampaikan lewat Musa. Bagaimana setiap tempat di mana Kaleb menginjakkan kakinya itu akan menjadi milik pusakanya. Kaleb percaya kepada janji Tuhan untuknya dan keturunannya. Ia tidak menjadi lemah dalam menunggu janji Tuhan. Tidak singkat Kaleb menunggu janji Tuhan digenapi dalam hidupnya. Tidak singkat dia menunggu berkat yang Tuhan sediakan baginya dan bagi keturunannya. Tetapi dia dengan setia menunggu janji Tuhan, setia dalam menantikan berkat Tuhan, maka dia mengalami berkat Tuhan itu. Tanda orang yang setia menunggu janji Tuhan, ia tidak akan bersungut-sungut, tidak mengeluh, tidak kecewa dan patah semangat, lalu meninggalkan Tuhan. Tidak demikian dengan Kaleb. Nah, ini yang kita mau belajar dari kesetiaan Kaleb dalam menantikan janji Tuhan. Menjadi orang yang setia, dia tetap menantikan janji Tuhan. Lama menunggu, dia tidak patah semangat, dia tidak kecewa, dia tetap menantikan janji Tuhan. Itu tanda orang yang setia kepada Tuhan. Kaleb percaya Tuhan tidak akan mengingkari janjinya. Kalau kita melihat dalam kitab Mazmur 12 ayat 7, Raja Daud pun berkata bahwa janji Tuhan itu adalah janji yang murni. Luar biasa janji Tuhan. Apa yang Tuhan janjikan. Kalau Tuhan yang sudah berjanji dalam hidup kita, memberikan berkat-Nya dalam hidup kita, pasti kita akan menikmati itu semua. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Yang terpenting di dalam kehidupan kita adalah kita tetap setia mengikut Tuhan sampai akhir. Nah, dalam kesetiaan itu, tanda kita yang setia kepada Tuhan adalah kita akan tetap menantikan janji Tuhan, menunggu janji Tuhan, percaya pada janji Tuhan. Sekalipun harus menunggu. Tetapi sekali lagi kita tidak menjadi lemah. Yang kedua, berjuang mengalahkan musuh. Bagaimana mempertahankan kesetiaan kepada Tuhan? Kita harus berjuang mengalahkan musuh. Musuh di sini adalah musuh-musuh rohani yang ingin menghalangi setiap langkah-langkah kita. Kita lihat Yosua 15 ayat 13 dan ayat 14. Yosua 15 ayat 13 dan 14. Tetapi kepada Kaleb bin Yefune diberikan Yosua sebagian di tengah-tengah Bani Yehuda itu, yakni Kiryat Arba, seperti yang dititahkan Tuhan kepadanya. Arba ialah bapa Enak, itulah Hebron. Dan Kaleb menghalau dari sana ketiga orang Enak, yakni Sesai, Ahiman, dan Talmai, anak-anak Enak. Nah, kita lihat Kaleb masih berperang. Ini adalah perjuangannya untuk mendapatkan Hebron sebagai milik pusakanya. Kaleb percaya Tuhan yang sudah berjanji akan memberikan Hebron sebagai milik pusakanya. Tetapi tidak sampai hanya dipercaya saja. Tetapi kita lihat Kaleb dalam kesetiaannya, dia berjuang mengalahkan musuh. Ini tanda orang yang setia, dia akan berjuang untuk mengalahkan musuh. Dalam setiap kehidupan kita ada banyak musuh-musuh rohani.
Musuh di sini adalah gambaran dari keinginan-keinginan daging yang ditulis dalam Galatia 5 ayat 19 sampai ayat 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseturuan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi Kaleb, perjuangannya, dia menghalau orang-orang yang ada di Hebron, ya, mengalahkan mereka, mengalahkan setiap musuh-musuh itu. Ini menjadi satu gambaran dalam kehidupan kita juga, bagaimana kita dalam kesetiaan kita kepada Tuhan, kita akan berjuang mengalahkan setiap musuh-musuh rohani kita, setiap keinginan-keinginan daging, setiap keinginan-keinginan dunia. Untuk menjadi ahli warisnya Tuhan, kita harus berjuang mengalahkan setiap keinginan-keinginan daging itu. Itu sebabnya nasihat firman Tuhan pada saat ini, jadilah anak-anak Tuhan yang tetap setia sampai akhir. Percayalah pada janjinya dan terus berjuang mengalahkan keinginan-keinginan daging, maka kita akan menikmati berkatnya, yaitu menjadi ahli waris dalam kemuliaannya yang kekal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita sama-sama akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih kebaikan kemurahan-Mu yang kami boleh nikmati sampai hari ini. Terima kasih buat firman-Mu. Ajar kami menjadi jemaat Tuhan yang tetap setia dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Kami mengikut Tuhan setia sampai akhir, dan dalam kami menyatakan kesetiaan kami kepadamu, kami mau jadi jemaat yang tetap percaya kepada janji Tuhan bahwa Engkau yang akan memberkati kami. Kami mau tetap berjuang bersama dengan Tuhan untuk mengalahkan setiap musuh-musuh rohani, yaitu keinginan-keinginan daging yang ingin menghalangi setiap perjalanan kami. Dan kami percaya Tuhan yang akan memperhitungkan hal itu dalam kehidupan kami. Kami menjadi ahli waris dalam kemuliaan kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan. Hari demi hari Engkau menanggung bagi kami, keluarga Jemaat GPD El Shaddai Magelang. Engkau Allah adalah keselamatan kami. Engkau Allah yang menyelamatkan, Allah yang memberi keluputan dari maut. Kami berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.